yang saya sampaikan itu adalah skenario terburuk. Doanya tidak seperti itu. Jadi sebetulnya berkali-kali BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini. Sejak bulan Oktober kami sudah memprediksi, memperkirakan mulai masuk November ini mulai terjadi peningkatan curah hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah. Mulai November diprediksi akan berlangsung hingga Maret-April tahun depan. Jadi yang terjadi saat ini mohon maaf itu bagian dari awal dan akan kecenderungannya semakin meningkat menjelang akhir tahun dan berlanjut puncak musim hujan terutama sebagian besar di bulan Januari, Februari. Namun di bulan Desember menjelang akhir tahun di beberapa wilayah sudah mengalami puncak musim hujan. Poinnya adalah kita tetap terus bahkan tidak hanya waspada tapi siaga bencana hidrometeorologi akibat dari peningkatan intensitas curah hujan dari intensitas sedang hingga lebat bahkan bisa sampai sangat lebat atau ekstrim. Jadi poin pentingnya kesiapsiagaan dan kita harus tetap terus memonitor perkembangan cuaca dan peringatan dini karena sangat dinamis ya, sangat dinamis. Kami biasanya menginformasikan sepekan sebelumnya. Jadi kalau diprediksi kira-kira seminggu lagi akan terjadi fenomena yang ekstrim, sepekan sebelumnya itu sudah kami infokan dan kami ulang sampai 3 hari sebelumnya. Karena kadang-kadang sepekan lalu berkembang menjadi menurun atau malah meningkat. Jadi 3 hari sebelum ekstrim kami infokan dan terus diulang sampai 3 jam sebelum ekstrim. Itu polanya selalu demikian. Sehingga mohon perhatikan seluruh informasi dari BMKG tidak hanya di televisi, radio ya, tapi juga di aplikasi mobile phone. Setiap individu bisa melihat ya. Dan nanti saat mudik lebaran, informasi itu bahkan di setiap jalur mudik itu ada informasinya. Jalur mudik ini cuacanya kadang beda dengan jalur mudik yang lain. Dan itu dibuat spesifik, khusus untuk jalur mudik itu ada. Dan informasi cuaca khusus untuk jalur penyeberangan. Penyeberangan di Merak, Bakahuni, penyeberangan di Ketapang, Gilimanuk, penyeberangan di Lombok itu ada. Dan juga informasi di setiap bandara. Jadi kita mau terbang dari Soekarno-Hatta akan ke Pontianak. Itu kita bisa tahu saat berangkat pukul berapa, cuacanya bagaimana, kita sudah dapat informasi itu dari aplikasi mobile phone. Nanti kira-kira mendarat pukul berapa, cuacanya tuh udah bisa tahu. Jadi silahkan buka di aplikasi info BMKG. Resolusinya tingkat kecamatan. Jadi kalau misalnya di Soekarno-Hatta bagaimana cuacanya, nanti mungkin di Kemayoran udah beda lagi. Nah, jadi perbedaan itu resolusinya selevel kecamatan. Bu, tadi salah satu yang termasuk menjadi sorotan adalah ketika Ibu mengingatkan potensi adanya banjir seperti di tahun 2020 Bu di kawasan Jabodetabek. Ini sebenarnya Ibu udah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian atau nanti gubernur di DKI atau untuk seperti apa mitigasinya Bu? Nah, jadi begini, yang saya sampaikan itu adalah skenario terburuk. Doanya tidak seperti itu. Kami terus memonitor, semoga kan kami memonitor dari angka indeks ya, bagaimana potensi adanya seruak udara dingin yang bertiup dari dataran tinggi Siberia. Nah itu akan menyeruak lewat Laut Natuna. Nanti kira-kira landingnya itu di Jabodetabek ya, di Selat Sunda itu ya. Kami sudah koordinasi dengan Menko PMK. Kemudian beberapa kementerian antara lain terutama PUPR, Perhubungan ya. Kemudian kementerian-kementerian terkait seperti itu. Nah, tapi itu tadi jangan dianggap pasti seperti itu enggak. Kalau kesiapsiagaan, kita kan siapnya harus yang paling berat ya, paling buruk. Nanti kami akan update perkembangannya. Semoga perkembangannya tidak seburuk itu, tergantung monitoring kami, indeks yang kami baca itu dari satelit itu kan akan dinamis berkembang
Sehingga seperti itu yang kami siapkan. Untuk kesiapsiagaan kami ambil skenario terburuk. Tapi masyarakat mohon arif ya, itu kan untuk kesiapan kami yang akan melayani Anda ya. Jadi untuk pelayanan kan kami persiapannya jangan alah itu nggak penting gitu kan, berarti kami nggak bekerja kalau hanya ini. Tapi kalau kami buat kesiapan ini level yang terburuk, itu agar kami itu intensitas kesungguhannya itu maksimal itu. Namun nanti perkembangannya seperti apa terus kami sampaikan. Ya. Tapi untuk Natal dan Tahun Baru masih memungkinkan untuk pada pulang ke kampung halaman ya, karena di Merak sendiri ada antrian kendaraan, ombaknya gede gitu. Sebenarnya masih aman gak untuk berlibur di Natal dan Tahun Baru? Nah, itu sekali lagi sifatnya BMKG itu kan memberikan informasi perakiraan. Lalu dibahas bersama dengan misalnya kalau mau berlibur kan harus lewat jalur darat atau jalur udara. Nah, itu kan kami menyampaikan informasi itu untuk mendukung keputusan bagi para pengelola perhubungan di jalur darat, jalur udara atau jalur laut. Jadi informasi kami sampaikan dengan Menko PMK gitu ya. Nah, agar maksudnya si pengguna jalan itu juga udah tahu sedini mungkin agar bisa melakukan planning gitu. Dan informasi kami ini terus berkembang. Artinya bisa situasinya menjadi lebih baik, tapi bisa juga sebaliknya. Makanya kami memonitor terus-menerus. Begitu. Jadi Sukabumi, Bu. Nah, ini curah hujan di lokasi itu akan sampai kapan ya, Bu, ya kira-kira? ya mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak kan, ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. Gitu loh, nanti bisa terulang lagi. Yang penting adalah kami memberikan informasi insya Allah sebelum kejadian, dan yang penting adalah peringatan dini ini bisa diterima dan diikuti, sehingga kami ada BMKG di Jawa Barat. Nah, itu mereka yang bekerja langsung di lapangan untuk memastikan peringatan dininya diterima masyarakat, dan masyarakat tahu. Misalnya kalau ada potensi banjir, kita nggak mengatakan potensi banjir bandang, tapi potensi hujan ekstrim. Tentunya masyarakat di bantaran sungai perlu untuk meninggalkan lokasi sungai yang rawan banjir. Nah, mereka mengungsi sejenak. Nanti kami selalu memberitahukan kapan hujan akan berhenti. Jadi kita memberitahu kapan hujan dimulai, kapan hujan berhenti. Seperti itu, sehingga diharapkan dengan mengetahui mulainya kapan, berhentinya kapan, si masyarakat dan pemerintah daerah, karena masyarakat sendiri kan juga tidak begitu mudah ya, tentunya dengan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait bisa mengatur waktu kalau harus evakuasi mulai kapan dan sampai kapan gitu. Jadi seperti itu maksudnya, demikian. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.